Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Tasya Aulia Putri Suratinoyo. Saya mahasiswa jurusan Matematika semester 2, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Manado. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang materi distribusi peluang diskrit yang bertujuan untuk membantu penilaian ujian akhir semester pada mata kuliah pengantar teori peluang. Distribusi peluang diskrit. Distribusi peluang diskrit adalah distribusi peluang terjadinya setiap nilai variabel random diskrit. Sedangkan variabel random diskrit artinya adalah variabel random yang memiliki nilai yang dapat dihitung. Setiap kemungkinan nilai dari fungsi variabel random diskrit selalu memiliki nilai yang tidak sama dengan 0. Distribusi peluang diskrit hanya dapat bernilai tertentu. Ciri-ciri utamanya yaitu jumlah total peluangnya sama dengan 1, peluang dari suatu hasil adalah antara 0 sampai 1, dan hasilnya tidak terikat satu sama lain. Berikut ada beberapa distribusi peluang diskrit: binomial, hipergeometrik, dan Poisson. Yang pertama yaitu distribusi binomial. Distribusi binomial adalah distribusi probabilitas diskrit jumlah keberhasilan dalam N, percobaan ya atau tidak, dan berhasil atau gagal yang saling bebas, di mana setiap hasil percobaan memiliki probabilitas P. Eksperimen berhasil atau gagal juga disebut percobaan Bernoulli. Ketika N sama dengan 1, distribusi binomial adalah distribusi Bernoulli. Ciri-cirinya yaitu percobaan terdiri atas N ulangan, digolongkan menjadi sukses dan gagal, nilai peluang untuk setiap ulangan tidak berubah, dan pengulangan bersifat bebas. Berikut adalah rumus distribusi binomial, di mana N adalah banyaknya ulangan, X adalah banyaknya keberhasilan dalam peubah acak X, P adalah peluang berhasil dalam setiap ulangan, dan Q adalah peluang gagal, di mana Q sama dengan 1 kurang P dalam setiap ulangan. Yang kedua yaitu distribusi hipergeometrik. Distribusi hipergeometrik juga termasuk distribusi teoretis yang menggunakan variabel diskrit dengan dua kejadian yang berkomplemen. Seperti halnya distribusi binomial, perbedaan yang utama antara distribusi binomial dan distribusi hipergeometrik adalah pada cara pengambilan sampelnya. Pada distribusi binomial, pengambilan sampel dilakukan dengan pengembalian, sedangkan pada distribusi hipergeometrik, pengambilan sampel dilakukan tanpa pengembalian. Dari penjelasan di atas, bisa kita simpulkan bahwa distribusi hipergeometrik adalah distribusi probabilitas diskrit dari sekelompok objek atau populasi yang dipilih tanpa pengembalian. Distribusi hipergeometrik mempunyai dua sifat, yaitu yang pertama, sampel acak ukuran N diambil tanpa pengembalian dari N benda. Yang kedua, sebanyak K benda dapat diberi nama sukses, sedangkan sisanya yaitu N kurang K diberi nama gagal. Berikut ini adalah rumus distribusi hipergeometrik, di mana N besar adalah ukuran populasi, N kecil adalah ukuran sampel, K adalah banyaknya unsur yang sama pada populasi, dan X adalah banyaknya peristiwa sukses. Yang ketiga yaitu distribusi Poisson. Dalam teori probabilitas dan statistika,
Distribusi Poisson adalah distribusi probabilitas diskrit yang menyatakan peluang jumlah peristiwa yang terjadi pada periode waktu tertentu apabila rata-rata kejadian tersebut diketahui dan dalam waktu yang saling bebas sejak kejadian terakhir. Atau distribusi Poisson juga dapat digunakan untuk jumlah kejadian pada interval tertentu seperti jarak, luas, atau volume. Distribusi ini pertama kali diperkenalkan oleh Simeon Denis Poisson dan diterbitkan bersama teori probabilitasnya pada tahun 1838. Karyanya memfokuskan peubah acak N yang menghitung antara lain jumlah kejadian diskrit, kadang juga disebut kedatangan, yang terjadi selama interval waktu tertentu. Ciri-cirinya yaitu banyaknya hasil percobaan yang terjadi dalam suatu selang waktu tertentu atau wilayah, tidak tergantung pada banyaknya hasil percobaan pada selang waktu atau wilayah yang berbeda. Peluang terjadinya satu hasil percobaan selama selang waktu yang singkat atau dalam wilayah yang kecil sebanding dengan panjang selang waktu atau besarnya wilayah tersebut. Peluang bahwa lebih dari satu hasil percobaan akan terjadi dalam selang waktu yang singkat atau wilayah yang kecil dapat diabaikan. Contoh distribusi Poisson yaitu peristiwa datangnya kendaraan yang lewat dalam suatu interval waktu di suatu ruas jalan. Dari peristiwa tersebut, kita dapat mengamati hal-hal berikut ini, yaitu tingkat kedatangan rata-rata kendaraan dapat dihitung berdasarkan data masa lalu. Lalu, tingkat kedatangan rata-rata kendaraan persatuan waktu adalah konstan. Banyaknya kedatangan kendaraan dalam suatu interval waktu tertentu merupakan peristiwa independen atau bebas. Dan probabilitas kedatangan kendaraan-kendaraan itu dalam suatu interval waktu adalah sangat kecil dan dapat dikatakan mendekati nol. Distribusi Poisson banyak digunakan dalam hal-hal seperti berikut ini. Yang pertama yaitu menghitung probabilitas terjadinya peristiwa menurut satuan waktu, ruang atau isi, luas, panjang tertentu, seperti menghitung probabilitas dari salah satunya yaitu banyaknya penggunaan telepon per menit atau banyaknya mobil yang lewat selama 5 menit di suatu ruas jalan. Yang kedua yaitu menghitung distribusi binomial apabila nilai N besar atau N lebih besar dari 30 dan P kecil, yaitu P lebih kecil dari 0,1. Berikut adalah rumus distribusi Poisson. Dengan keterangan di mana E adalah bilangan alam atau bilangan Euler, X adalah banyak peristiwa yang terjadi, dan lambda adalah rata-rata terjadinya suatu peristiwa. Selanjutnya ada contoh soal. Sebuah perusahaan reksadana menginvestasikan dananya pada beberapa saham. Berdasarkan pengalaman di masa lalu, dari 45 saham aktif dipasarkan di pasar modal, biasanya hanya 5 saham yang berkinerja positif di akhir tahun. Jika perusahaan tersebut memiliki kebijakan untuk selalu memecah investasinya ke dalam 3 saham, maka berapa peluang semua sahamnya berkinerja negatif? Penyelesaiannya yaitu, jadi 45 ini adalah banyaknya peluang, yaitu N besar. Sedangkan 5 yang ini adalah banyaknya peluang yang sukses, yaitu K.
Sedangkan 3 saham ini adalah N, yaitu banyaknya percobaan. X ini sama dengan 0 karena ini adalah saham yang berkinerja negatif. Langsung saja kita substitusikan ke rumus. Jadi kita akan mendapatkan H yaitu 0, 45, 3, dan 5. Langsung kita substitusikan, maka kita akan dapat seperti ini. Jadi 40 ini kita dapat dari N besar kurang K. N besar ini adalah 45, sedangkan K adalah 5. Jadi 45 dikurang 5 sama dengan 40. Sedangkan 3 di bawah ini, yaitu kita dapat dari N kurang X. N kecil sama dengan 3, X sama dengan 0. Jadi hasilnya 3. Dari kombinasi 5 diambil dari 0, dikalikan kombinasi 40 diambil dari 3, maka kita akan mendapatkan peluang semua saham yang berkinerja negatif yaitu 0,696.